Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah pada sarapan sebelumnya? Hari ini kita bertemu lagi, kita berjumpa kembali untuk belajar bersama mengenai pelajaran matematika. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier. Sekarang yang kita akan pelajari adalah sistemnya itu seperti apa. Model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, misalnya menyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel sistem persamaan, rumusan sistem persamaan yang merupakan model matematika, tentukan penyelesaian model matematikanya, tafsirkan hal yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya. Ini model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem linear 3 variabel memiliki bentuk umum, ya. Karena di sini 3 variabel, maka terdapat 3 persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Di mana variabelnya pun terdapat 3 variabel, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Nah, sebenarnya ada linear 2 variabel, berarti hanya 2 persamaan. Karena sekarang kita yang akan kita pelajari adalah persamaan linear 3 variabel. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini, di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D1, D2, D3 itu merupakan bilangan real. Oke. Nah, kita lihat permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebuah kios menjual macam-macam buah, diantaranya jeruk, salak, dan apel. Seorang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000. Wah, mahal juga ya. Orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 23.500. Orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500. Berapa harga per kilogram salak, jeruk, dan apel? Nah, dengan sistem persamaan linear tersebut, kita bisa menentukan berapa harga satuan dari jeruk. 1 kg jeruk kita tahu berapa, 3 kg salak, kita 1 kg salaknya kita tahu berapa. Kan kita ini kan perpaduan dari 1 kilo, 3 kilo, dan 2 kilo, ini harganya segini. Harga 1 kilo masing-masing buahnya berapa? Nah, ini model matematikanya. Misalkan jeruk ini adalah X, salak itu Y, apel itu Z. Nah, ini 1 kg jeruk. Jeruk itu kan X. 1 itu kenapa tidak ada satunya di sini? Ya, 1 itu kan ibaratnya cinta lah. Ada tapi tak terlihat gitu. Jadi gak perlu ditulis kalau 1 itu. Cukup X, variabelnya aja X. 3 kg salak. Nah, ini 3-nya itu kan tadi si salak itu apa? Y. 3Y. Ditambah 2 kg apel. Apel itu Z, 2Z. Terus ke bawah sama. Ini persamaan 1. Terus yang tadi 2 kg. Ini bentuk persamaannya, ini bentuk persamaannya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa X, Y, dan Z. Lalu bagaimana cara kita menentukan si X, Y, dan Z-nya gitu. Ini kan baru bentuk model matematikanya. Untuk menentukannya bagaimana? Nah, untuk menentukan si X, Y, dan Z-nya atau si variabelnya tersebut, ada 3 cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, ada yang disebut eliminasi. Eliminasi di sini berarti kita harus mengeliminasi atau menghilangkan satu persatu variabelnya. Dimulai mau dari X dulu, si Y dulu, si Z dulu, atau kebalikannya, itu terserah. Yang penting konsisten. Kalau mau si Y dulu, si Z dulu gitu. Nanti kan kalau udah kehilang si Z, kalau udah hilang si Z, si Y, si X-nya kan akan ketahuan berapa. Si X-nya dimasukkan akan ketahuan Y-nya berapa. Nah, substitusi. Substitusi itu kita masukkan salah satu persamaan, kita pilih yang mana aja. Nanti masukkan ke persamaan yang lain gitu. Misalkan persamaannya ada X
ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, kalau kita mau mensubstitusi, kita misalkan ubah dulu mau si X, mau si Y, atau si Z. Misalkan kita mau jadi si X. X sama dengan, ini 8 tetap ditulis. Nah, si X, si 2Y ini kita pindahkan, misalnya positif jadi negatif. 2Y. Nah, si Z juga kita pindahkan. Nah, kan ini jadi bentuknya X sama dengan. Nah, nanti kan persamaannya ada 3 tuh. Di sini ada persamaan, di sini ada persamaan. Nah, si X-nya ini kita masukkan 8 min 2Y min Z itu masukkan ke si X di persamaan yang lain. Nanti agar lebih, ini ada contohnya. 3 gabungan eliminasi dan substitusi. Ini gabungan dari kedua cara ini. Nah, penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi yang tadi nih, yang eliminasi. Pilihlah salah satu dari persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Langkah kedua, substitusikan. Tetap di eliminasi ada substitusi juga. X atau Y atau Z yang diperoleh langkah 1 ke dalam persamaan lainnya sehingga didapat SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Kan nanti kalau dieliminasi salah satunya nih, si Z dieliminasi, variabel tinggal si X dan Y, kan jadi 2 tuh variabelnya. Jadi membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Langkah ketiga, setelah mendapatkan ini, si SPLDV yang diperoleh pada langkah kedua, selesaikan. Sama caranya, eliminasi lagi salah satunya. Ini untuk penyelesaian linear 3 variabel dengan metode substitusi. Nah, ini untuk cara gabungan. Ya, gabungan berarti kedua cara tadi kita gabungkan saja gitu. Biar lebih paham, coba kita contoh SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Kita gunakan cara gabungan. Karena cara gabungan itu cara yang menurut saya paling mudah sih. Nah, ini ada contohnya, ini contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. X min 3Y plus 2Z sama dengan 8. Ini jadi persamaan 1 kan. Ini jadi persamaan 2, yang ini jadi persamaan 3. Kita eliminasi variabel Z. Variabel Z berarti yang variabel ketiga yang di belakang daripada persamaan 1 dan 2. Ini persamaan 1 kan tadi. Ini persamaan 2. Nah, cara mengeliminasinya itu dikurangi atau ditambah. Kita harus pinter nih di sini nih. Harus tahu. Ini 2Z. Ini positif, ini negatif. Nah, agar si ini menjadi hilang, harus ditambah apa dikurang. Kalau misalkan ini 2Z ditambah negatif 2Z kan habis. Ini jadi negatif. Ini punya 2Z, hutangnya 2Z kan habis. Tapi kan kalau ininya dikurangi, 2Z dikurangi negatif 2Z. Negatif sama negatif jadi positif. 2Z tambah 2Z jadi 4 dong, nggak habis. Makanya kalau di sininya positif, di sininya negatif, maka harus ditambah. Kalau dua-duanya positif, maka ini dikurangi gitu. Soalnya banyak yang ketukar di sininya gitu. Kok gak hilang gitu. Berarti kan ini penjumlahan ya. Nah, yang bukan hanya ini yang dioperasikan, ini juga. Ini X ditambah, kan ditambah ini 2X berarti 3X. Negatif 3Y ditambah Y, ini hutang nih. Ini kita punya 1. Berarti hutangnya 3 dibayar 1 tinggal 2. Ini 2 ya. Ini salah, ini 2. Ini 2Y sama dengan 8 tambah 0 tetap jadi 8. Nah, sekarang eliminasi variabel Z pada 1 dan 3. Ini persamaan 1 nih, yang tadi sama yang ini. Sekarang dieliminasinya dengan persamaan yang 3. Kan yang persamaan 1 dan 2 udah. Sekarang 1 dan 3. Ini apa maksudnya? Karena si Z ininya belum sama.
Ini 2, ini 1. Kita harus samakan dulu. Agar si Z ini menjadi 2, maka harus dikali 2. Yang ini ya tetap aja kali 1, ya udah. Kalau dikali angka yang lain kan jadi nambah dong. Sekarang yang dikalikannya itu bukan yang ininya aja, tapi semua. Karena ini perkalian 1, maka ini tetap. Nah, tetap kan. Sekarang kita kali 2. Ini 3x kali 2, 6x. 5y kali 2, 10y. Ini negatif z kali 2, negatif 2z. 17 dikali 2, 34. Kita eliminasi. Nah, ini kan udah sama nih. Ininya 2z, 2z. Karena ini positif, ini negatif, maka ininya ditambah. Kalau ininya positif-positif, maka ininya dikurang. X ditambah 6x sama dengan 7x. Negatif 3y ditambah 10y sama dengan, ini utang 3. Kita punya uang 10. Berarti dibayar utang 3, sisanya 7. Positif ya. Ini kan hilang. Nah, 8 tambah 34 sama dengan 42. Nah, kita sudah punya persamaan yang baru. Sistem persamaan linear 2 variabel. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, selanjutnya dari persamaan 4, 5 ini kita eliminasi si Y. Caranya sama. Samakan dulu ininya. Jadi perkalian berapa nanti hasilnya sama. Nah, cara mudahnya ini dikali yang ini dikali yang ini. Tuh, yang atas si 2 dikali yang bawah 7. Yang bawah dikali yang atas 2. Kan hasilnya bakal sama 14. Tadi sama cara perkaliannya. Ini dikali ini dikali ini sama. Setelah kita dapatkan persamaan setelah dikalikan, kita eliminasi lagi. 21x ditambah 14x sama dengan 35x. Ini kan habis. 56 tambah 84 sama dengan 140. Sekarang 35x sama dengan 140. Maka x sama dengan 140 dibagi 35. Hasilnya 4. Kita sudah menemukan nih x-nya berapa. Sudah menemukan nih si x-nya itu 4. Nah, sekarang kita cari si y. Masukkan x sama dengan 4 ini yang kita dapat ke salah satu persamaan di sini. Ini boleh, mau yang ini boleh, mau yang ini juga boleh. Tapi sarannya menggunakan persamaan yang angka-angkanya kecil gitu. Karena kan nanti ada perkalian. Ini kita gunakan persamaan 4. 3x min 2y sama dengan 8. X ini kita ganti dengan 4. 4 itu kan x tadi kita dapatnya 4. Kita ganti. Nah, ini y karena belum dapat, kita akan cari y. 3 kali 4 dikurangi 2y sama dengan 8. Nah, 2y ini kan 3 kali 4 itu 12. Nah, 12 ini kita pindahkan ke sini. Nih, ke sini. 8 dikurangi 12 kan negatif 4. Nah, sekarang 2y sama dengan negatif 4. Maka y sama dengan 4 per 2. Negatif 4 dibagi 2, negatif 2. Kita dapat sekarang y-nya berapa. Nah, sekarang kita masukkan si x dan si y-nya itu ke persamaan yang awal, ke soal. Mau persamaan 1, 2, atau 3. Kita masukkan ke persamaan 1 aja lah. X-nya kan tidak ada angkanya, jadi tinggal enak, tinggal masukin. Ini X-nya 4. Y-nya jadi negatif 2. 3, Y-nya negatif 2 ditambah 2Z. Z-nya kan belum ketahuan. 4 dikurangi 3 dikali negatif 2, negatif 6. Negatif sama negatif positif. Positif 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, ini tuh kan harusnya jadi 4 di sini tuh. 4 ditambah
6. 10 itu dipindahin ke sini. Sana kan positif, jadi negatif. Nah, 8 dikurangin 10 kan negatif 2. Ini kan udah dipindah nih semua ke sini nih, di 10. 2Z sama dengan negatif 2, maka Z sama dengan negatif 1. Kan 2 per 2 sama dengan negatif 1. Kita sudah menemukan X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4, Y-nya itu negatif 2, Z-nya sama dengan 1. Ini pakai kurung kurawal. Jadi seperti itu cara menentukan sistem persamaan dengan 3 variabel menggunakan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Oke, itu saja cara-cara penyelesaian sistem SPLDP. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, terus diulangi lagi video-videonya, diulangi lagi sampai kalian paham. Oke, cukup sekian untuk sekarang. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.